Yang saya hormati Bapak Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bergabung dengan kita semua untuk membahas atau mendiskusikan satu tema yang saya kira cukup penting untuk perkembangan demokrasi kita. Yang saya hormati Bapak Dr. Ujang Komarudin, yang juga bersama-sama kita pada kesempatan pagi ini. Yang terhormat Bapak Rusli, Sarjana Hukum, Magister Hukum dari Perhimpunan Indonesia Memilih, dan yang saya hormati Bapak Ruslan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam berbagai kesempatan kami juga sering terlibat dalam webinar yang difasilitasi oleh Pak Ruslan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk mengantar satu tema, yaitu sajian politik media menjelang pemilihan kepala daerah. Saya akan coba mengupas tema ini dari perspektif sebagai orang media, dan mungkin saja dalam hal-hal tertentu saya juga tidak bisa menghindari kalau ada perspektif akademik yang mungkin mengikut dalam apa yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, kalau kita bicara pemilihan, saya selalu membagi untuk kepentingan diskusi kita pemilihan pada level nasional dan pemilihan pada level lokal. Jadi mungkin ini bukan pembagian yang akademis sifatnya, tapi untuk kepentingan kita berdiskusi pada pagi hari ini. Yang akan kita bicarakan adalah pemilihan pada ranah lokal, yaitu pemilihan kepala daerah. Tentu ada yang berbeda antara pemilihan di tingkat nasional ketika kita memilih presiden dengan ketika kita memilih kepala daerah. Meskipun sebetulnya tata cara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah itu sebetulnya unsur-unsurnya sama, tidak ada yang terlalu berbeda di antara keduanya. Tapi dari perspektif media kita bisa melihat ada perbedaan itu. Pertama, kalau pada pemilihan presiden, hubungan antara atau jarak antara calon kandidat dengan pemilih itu relatif cukup atau sangat jauh. Jadi antara presiden dan calon wakil presiden yang ada di Jakarta itu relatif hubungan atau jaraknya dengan pemilih yang ada di daerah itu relatif sangat jauh. Oleh karena itu, dalam konteks ini diperlukan fungsi media yang menghubungkan antara calon-calon tersebut dengan rakyat yang akan memilih. Calon presiden, calon wakil presiden dengan timnya tentu saja ingin tahu apa kecenderungan, apa yang diminati oleh rakyat supaya rakyat memilih mereka. Nah, di satu sisi rakyat juga tentu berkepentingan untuk tahu siapa calon-calon presiden itu, siapa calon wakil presiden, dan apa program-program dan visi misi mereka sekiranya jika suatu saat dipilih menjadi presiden atau menjadi kepala negara. Nah, oleh karena itu di sini menjadi penting peran media untuk menjembatani keingintahuan antara kedua pihak itu. Jadi media ada di tengah untuk menjembatani kepentingan kedua pihak itu. Media akan memberitakan aspirasi, kecenderungan di masyarakat supaya bisa diketahui dan diserap oleh calon presiden dan wakil presiden. Dan pada saat yang sama, presiden dan calon wakil presiden itu juga bersama-sama bisa memanfaatkan media sehingga mereka bisa mengekspos visi-misi dan program dan rencana kerja yang akan mereka tawarkan kepada rakyat. Nah, ini yang berbeda dengan ketika kita bicara tentang pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan kepala daerah itu relatif jarak antara rakyat dengan kontestan itu relatif dekat. Antara seorang calon bupati, calon wali kota
itu sangat dekat dengan rakyat yang akan memilih mereka. Begitu juga sebetulnya calon gubernur dan wakil gubernur, walaupun mungkin calon gubernur dan wakil gubernur itu relatif lebih jauh dibanding calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, kalau kami sebagai orang media melihat bahwa fungsi media dalam konteks pemilihan kepala daerah itu mungkin tidak sesignifikan dan tidak sepenting ketika kita memilih calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena jarak antara yang dipilih dengan yang akan memilih itu relatif dekat, sehingga tidak terlalu dibutuhkan peran media sebagai mediator yang akan menjembatani kepentingan untuk sama-sama tahu di antara kontestan dan pemilih itu. Bahkan ada kecenderungan bahwa masyarakat itu sebetulnya lebih tahu tentang calon bupatinya, calon wakil bupatinya dibanding media itu sendiri. Bisa dibayangkan bahwa kami di Radar Sulteng ini, masyarakat Gol itu tentu lebih tahu calon-calon bupatinya dibanding mungkin wartawan yang hanya ada di Palu. Jadi ini relatif berbeda antara pemilihan presiden dan calon wakil presiden dibanding dengan pemilihan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Nah, tapi tentu saja media terutama media lokal juga punya kepentingan untuk tetap mengawal proses demokrasi yang berjalan di tingkat lokal ini. Nah, oleh karena itu kami mencatat ada beberapa isu sebetulnya yang menjadi poin atau menjadi fokus dari media-media lokal, termasuk juga media nasional terkait dengan pilkada ini. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah Dahlan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, sebagian lain lagi mungkin yang kita hadapi saat ini kan kita dalam proses sekarang calon-calon kepala daerah ini sekarang sedang intens melakukan hubungan dengan partai-partai politik untuk mendapatkan tiket atau kita biasa dengar dengan perahu sebagai syarat dia untuk menjadi calon dan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ini sekarang salah satu isu yang sedang dikembangkan di media, sama tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bahwa di sini juga bisa terjadi transaksi di sini. Bahkan kemungkinan itu kalau kita baca cuma membuktikannya ini kan selalu sulit. Bahwa memang untuk memperoleh dukungan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya kita insting publik kita menangkap bahwa memang ini tidak ada yang gratis di sana. Oleh karena itu kita dalam hari-hari ini kadang-kadang kita juga mendapatkan kejutan-kejutan. Ada calon-calon yang selama ini sudah memasang baliho, memasang iklan di mana-mana, tapi toh sampai saat ini tidak memperoleh partai politik yang akan mendukung dia. Nah, di satu sisi juga ada calon-calon yang sebelumnya kita tidak pernah terlalu jauh melihat persiapan dia, tetapi tiba-tiba dia sudah mendapatkan tiket, mendapatkan perahu dari partai politik. Nah, ini juga yang menjadi problem di kita, bahwa proses kaderisasi di partai politik kita itu cenderung belum berjalan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata partai politik belum banyak di daerah ini misalnya yang menyodorkan ketua-ketuanya untuk menjadi calon kepala daerah. Kadang-kadang masih membajak birokrat yang dinilai punya pengalaman. Kadang-kadang juga mungkin dalam kepentingan tertentu membajak pengusaha-pengusaha yang mungkin bisa mendanai proses kontestasi itu. Dan mungkin juga ada yang memanfaatkan popularitas, misalnya mencari artis, selebriti untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Karena katanya kalau artis itu kan tidak perlu membayar artis lagi, jadi cukup mengurangi biaya dalam kontestasi pilkada. Nah, ini yang saya kira problem hulu yang belum kita tuntaskan di partai politik kita. Bagaimana kaderisasi di partai politik itu berjalan, sehingga kita ketika seorang ketua partai politik terpilih, kita sudah bisa membayangkan bahwa dia ini mungkin suatu saat dipersiapkan untuk
menjadi kepala daerah. Tapi yang paradok di sini, yang anomali, biasanya calon kepala daerah pada kontestasi saat ini itu biasa diusung oleh partai politik A. Nah, tetapi ketika dia terpilih nanti jadi kepala daerah, jadi bupati atau jadi wali kota, tiba-tiba si bupati dan wali kota yang dicalonkan oleh partai politik A pada pilkada itu tiba-tiba menjadi ketua partai politik B. Jadi itu menurut saya sesuatu yang mungkin tidak etis dalam berdemokrasi. Suatu saat Anda dicalonkan oleh partai politik tertentu, sehingga dengan itu Anda mendapat tiket dan menjadi menjadi bupati, menjadi gubernur, dan menjadi wali kota. Tetapi pada saat dia sudah menjabat jabatan itu, kemudian dia dipinang untuk menjadi ketua partai politik yang lain. Nah, ini juga kenapa terjadi? Karena mungkin si bupati, wali kota mengatakan bahwa saya dulu mendapatkan tiket ini untuk dicalonkan juga saya tidak peroleh melalui proses kaderisasi partai, tidak ada keterikatan ideologis, dan semua sifatnya serba pragmatis, melalui mungkin orang bilang ada mahar politik, walaupun itu juga selalu dibantah bahwa tidak ada. Tapi insting publik kita mengatakan bahwa agak susah meyakini bantahan partai-partai politik sekarang ini bahwa tidak ada mahar politik dalam proses-proses untuk mencalonkan seorang bupati, seorang wali kota, dan dan seorang gubernur itu. Nah, yang lain isu-isu yang saya sempat catat yang akan menjadi fokus dari media dalam pemberitaannya terkait juga dengan netralitas aparatur sipil negara. Nah, ini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Abdullah Dahlan, netralitas aparatur sipil negara yang juga kadang-kadang sering dimanfaatkan oleh calon-calon kepala daerah. Nah, karena kalau di pemilihan gubernur itu di pemilihan presiden dan wakil presiden itu jarak antara kontestan dengan ASN itu relatif jauh, sehingga tidak ada pengaruh langsung dari calon presiden meskipun dia incumbent terhadap aparatur sipil negara. Tapi akan berbeda halnya jika pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Karena kedekatan antara ASN dengan bupati dan wali kota itu relatif sangat dekat. Sehingga potensi dia untuk memanfaatkan birokrasi, untuk memanfaatkan aparatur sipil negara lewat berbagai instrumen-instrumen kebijakan yang dia jalankan atas nama pemerintah, itu potensial untuk digerakkan dan didaya gunakan untuk kepentingan dia sebagai calon. Meskipun ada aturan normatifnya bahwa dia tidak bisa mengambil kebijakan strategis dalam kurun waktu tertentu sebelum pemilihan itu dilaksanakan. Tetapi daya kreasi daripada kandidat yang incumbent ini tentu juga akan melakukan hal-hal itu sedemikian rupa sehingga ini juga potensial untuk sama-sama kita awasi bersama, baik oleh instansi Bawaslu sendiri maupun juga tentu media yang akan membantu melakukan pengawasan dari luar. Nah, yang lain juga yang mungkin kita bisa telisik sekarang adalah terkait dengan politik dinasti. Nah, mungkin di Provinsi Sulawesi Tengah ini dari sekian pemilihan yang akan dilaksanakan mungkin tidak ada politik dinasti secara langsung, tetapi itu mungkin saja terjadi di tempat-tempat yang lain. Karena seingat saya atau setahu saya belum ada calon bupati di sini yang sudah 2 periode, bupati yang sudah 2 periode akan mencalonkan istrinya atau akan mencalonkan anaknya. Yang saya tangkap, yang saya informasinya belum ada sama saya. Tapi ini juga penting untuk menjadi perhatian dari media. Nah, yang lain lagi soal bantuan sosial. Kita tahu bersama bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa yang sulit ketika kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Ekonomi masyarakat sedang terpuruk, masyarakat kehilangan pekerjaan. Kita semua dalam masa-masa sulit, sehingga bantuan-bantuan itu menjadi rawan untuk dipolitisasi. Baik di tingkat kepala desa, karena kita tahu kepala desa juga ya itu pasti memiliki jaringan-jaringan tertentu. Mungkin dia jaringan-jaringan politik tertentu yang terkait dengan salah satu calon yang berkontestasi dalam pilkada.
sehingga BLT yang dibagikan di tingkat desa itu juga mungkin penting dan perlu untuk menjadi perhatian. Meskipun kita tahu bahwa di masyarakat sekarang juga sangat kritis dan kita sangat terbantu dengan perkembangan media sosial yang sedemikian rupa itu, yang bisa mengawasi bantuan-bantuan itu secara lebih dekat. Jadi masyarakat secara partisipatif sekarang itu terus mempelototi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitar dia, atau mungkin dilakukan oleh kepala desa terkait dengan distribusi bantuan itu. Nah, saya kira ini tema-tema yang mungkin saya bisa antar untuk diskusi kita, mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi yang lebih lanjut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anjasmara dan Ibu Mega, senior yang lain, narasumber yang lain yang bisa menjawab. Terima kasih, itu saja. Silakan moderator, saya kembalikan. Ya, kasih. Ya, terima kasih kakak Dr. yang koordin. Mungkin selanjutnya untuk menanggapi saya persilakan kepada rekan Dr. Rahmat Bakri. Baik, Adinda. Mungkin saya tidak menjawab, tapi karena ini sebetulnya bukan pertanyaan, ini hanya mungkin berbagi informasi dengan teman-teman. Pertama tadi yang sering kita bicarakan adalah politik uang, yang sudah sering juga dibicarakan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, tapi sepertinya ini tidak kunjung mendapat penyelesaian yang memuaskan kita semua. Nah, tapi begini, yang kita diskusikan ini terkait dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh Bawaslu, yang dimiliki oleh KPU. Itu kalau kita bicara dari sistem hukum, sebenarnya ada 3 hal yang berpengaruh untuk penegakan hukum itu. Pertama, kita lihat dari sisi substansinya, yang kedua dari aspek strukturnya, dan yang ketiga dari sisi kultur. Nah, kalau secara substansi, kita sebetulnya sudah punya perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen yang terkait dengan kepemiluan ini, yang rasanya sudah sedemikian rupa sudah cukup untuk membuat demokrasi ini jalan dengan baik. Nah, begitu juga di tingkat struktur, kita sudah ada KPU yang menyelenggarakan pemilu secara mandiri. Kalau di zaman Orde Baru kan belum ada KPU, yang laksanakan pemilihan itu adalah pemerintah. Nah, sekarang dengan era reformasi sudah ada KPU, yang KPU itu mandiri, independen. Nah, ternyata juga KPU belum cukup, makanya ada Panwas. Nah, setelah ada Panwas, istilah Panwas itu juga dinilai belum cukup, sehingga muncullah sekarang namanya Bawaslu. Nah, ada KPU, ada Bawaslu, sekarang ada DKPP untuk menegakkan etik dari penyelenggara pemilu ini. Jadi sebetulnya secara substansi, secara struktur, kita yang kita punya ini, instrumen-instrumen yang ada itu sebetulnya sudah cukup untuk membuat demokrasi ini menjadi berjalan ideal. Tapi substansi dan struktur menjadi tidak bisa berjalan kalau tidak didukung oleh kultur masyarakat. Nah, masyarakat kita ini pelaku, baik masyarakat, rakyat, partai politik, dan elit-elit partai ini yang belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap upaya-upaya kita untuk memperbaiki
demokrasi ini dari waktu ke waktu. Nah, kenapa juga? Karena demokrasi yang kita anut sekarang ini, mungkin Pak Dr. Ujang Komarudin lebih paham, demokrasi kita ini kan dengan pemilihan langsung itu demokrasi yang sangat liberal. Nah, itu sebuah pilihan yang kita sudah pilih. Nah, pertanyaannya, apakah struktur ekonomi masyarakat kita sudah cukup memadai untuk berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu? Nah, sehingga yang terjadi kita sekarang, ketika demokrasi kita sangat liberal, masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya siap, sehingga demokrasi ini kemudian dibajak oleh segelintir elit, baik oleh elit-elit kekuasaan yang menguasai partai politik, juga termasuk elit-elit yang menguasai sektor-sektor ekonomi kita. Jadi sekarang itu kan kecenderungannya ada orang yang berkuasa, dengan kekuasaannya dia ingin mencari uang, sementara juga ada orang yang punya uang ingin mencari kekuasaan. Dan ajannya itu adalah menggunakan proses-proses konstitusional ini, seperti proses pilkada, proses pemilu yang kita jalankan. Nah, sehingga menurut saya tadi dari dari UHO, kenapa politik uang itu menjadi problem yang terus-menerus kita harus sorot. Ya karena kalau politik uang ini kita tidak bisa selesaikan, maka selamanya demokrasi ini, yang akan menikmati demokrasi ini, demokrasi semu ini adalah hanya segelintir elit. Kapan Pak Rusli Ataki bisa jadi bupati kalau situasinya seperti ini? Karena kita tidak punya cukup uang untuk memobilisasi pilihan-pilihan itu. Adik-adik di HMI ini susah untuk jadi bupati, bahkan susah untuk jadi kepala desa kalau tidak menyiapkan modal seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ujang tadi. Oleh karena itu, semua kita berkepentingan bahwa situasinya sudah sedemikian ini, tapi kita tidak boleh kehilangan harapan, termasuk media, civil society, teman-teman di Ormas, itu harus terus-menerus mendorong agar persoalan-persoalan ini bisa kita benahi. Bukan saja dari substansi hukumnya, bukan saja dari struktur hukumnya, tetapi mempersiapkan kultur masyarakat kita agar kompatibel dengan pilihan kita berdemokrasi secara liberal seperti saat ini. Yang kedua, mungkin sebagai closing statement dari saya, karena kalau di Palu ini mungkin sudah mau masuk waktu salat untuk di Palu ya. Kalau ini kan pilkada yang kita laksanakan ini adalah pilkada serentak pertama setelah pemilihan presiden. Jadi memang ada problem karena ini masa pandemi COVID. Kemarin ada tarik ulur. Teman-teman di pegiat kepemiluan itu sebetulnya lebih enjoy kalau ini diundur sampai di bulan Maret atau diselenggarakan di bulan September 2021. Supaya kita betul-betul clear, pemerintah fokus pada pandemi COVID-19, pilkada kita persiapkan lebih baik lagi. Ya, tapi itulah keputusan politik, hanya diundur ke 9 Desember. Karena katanya kalau diundur ke Maret 2021, incumbent kita sekarang itu banyak akan selesai di Februari 2020. Nah, ini juga mungkin ada kepentingan-kepentingan di situ, kita tidak tahu. Nah, tapi kita ambil saja ini sudah keputusan politik, kita akan ikuti proses ini pada 9 Desember. Tapi sebetulnya ada makna positif yang bisa kita tarik ketika pilkada ini dipercepat. Jadi ada sisi negatifnya tadi terkait pandemi COVID-19, tapi sebetulnya ada juga sisi positifnya ketika ini didekatkan dengan pemilihan presiden 2019 lalu. Kita tahu bersama pemilihan presiden 2019 itu menguatkan apa yang disebut dengan politik identitas. Nah, pada saat itu masyarakat kita dari pusat sampai ke daerah itu betul-betul terbelah dalam dua polarisasi besar antara pendukung calon yang satu dan pendukung calon yang lain. Sehingga di media sosial ada namanya cebon, ada istilahnya juga kampret. Ini politik identitas yang lahir dari Pilpres 2019 yang penyebabnya itu ada pada presidensial threshold. Nah, cuma kalau kita lihat apa kabar gembira dari pilkada ya 2020 yang didekatkan dengan Pilpres ini,
kita berharap bahwa dengan pilkada ini mengurai kembali polarisasi yang sangat tajam antara apa yang terjadi di Pilpres lalu. Kalau kemarin kita terpolarisasi dalam dua kutub yang saling berhadapan-hadapan itu, dengan pilkada ini mungkin akan mengurai polarisasi yang sangat tajam itu. Kenapa? Karena partai-partai di level nasional itu sudah beda koalisi, sudah beda kepentingan ketika turun ke provinsi dan ketika dia turun ke kabupaten. Nah, sehingga ini akan cair kembali karena mungkin pendukung pasangan nomor 1 di Pilpres itu akan berkoalisi lagi dengan pasangan-pasangan lain di pilkada. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan cara ini pelan-pelan bisa diurai kembali bahwa apa yang ditinggalkan oleh Pilpres 2019 itu sedikit banyak bisa dinetralkan atau diurai kembali di Pilkada 2020 ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekaligus saya mohon maaf ke Pak Abdullah Dahlan, Pak Dr. Ujang Komarudin, Pak Ruslan dari Bawaslu, Pak Rusli, dan kita semua penyelenggara. Mungkin setelah ini saya exit dulu dari room karena masih ada kegiatan lain yang juga terkait dengan webinar-webinar seperti ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.